Selamat sore Bu Svesti, perkenalkan kami dari kelompok 9. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang memahami konsep keunggulan kompetitif dan perdagangan elektronik. Perkenalkan, nama saya Vincent Sanjaya, lalu ada Muhammad Rizky Fardiansa Aziz, lalu ada Puspa Nurulita Prahasti, ada Putri Wulan Baroyah, Yosa Restino, Muhammad Fajar Al-Ghafar, dan Ri Slamsyah. Memahami keunggulan kompetitif. Pengertian dari keunggulan kompetitif dalam perannya sebagai tolak ukur bagaimana produk tersebut menjadi hal yang unggul dan kompetitif di pasaran. Tentunya dihasilkan dari perencanaan, strategi, dan promosi suatu produk yang dipersiapkan. Secara munculnya istilah dari keunggulan kompetitif atau dalam bahasa Inggris disebut competitive advantage berasal dari judul buku yang sama dari Michael Porter. Pada prosesnya, untuk meraih keunggulan ini lebih terlihat rumit, karena hal yang terlibat yaitu semua aspek seperti inovasi, investasi, hingga nilai ekonomi yang dimiliki sebuah perusahaan. Lalu ada juga branding yang merupakan salah satu bagian dari keunggulan kompetitif suatu barang atau layanan. Dengan memahami apa itu keunggulan kompetitif, maka selanjutnya adalah membahas fungsi dari keunggulan kompetitif bagi bisnis itu sendiri. Hal ini diwujudkan agar nilai suatu produk terlihat lebih unggul dari segi apapun, tidak sekedar branding semata. Fungsi keunggulan kompetitif. Pada keunggulan kompetitif tentu memiliki fungsi penting yang ada, yaitu tentang perusahaan, konsumen, serta bagi investor. Ketiga, hal ini memang memiliki pengaruh dan merasakan langsung dampak dari adanya keunggulan yang kompetitif. Pertama, bagi perusahaan, sebuah perusahaan harus mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya saat memiliki produk, sehingga sebuah perusahaan mampu bertahan dan melakukan persaingan bisnis dengan mewujudkan keunggulan yang kompetitif. Dengan membuat keunggulan pada produk atau layanan dalam bisnis, itu berarti usaha yang Anda kembangkan memiliki posisi yang baik di pasar dan pada akhirnya akan meningkatkan bargaining power secara menyeluruh pada bisnis Anda. Kedua, untuk konsumen. Bagi konsumen, dengan adanya keunggulan dari suatu produk atau layanan, maka konsumen mendapat apa yang diharapkan selama ini atau mungkin lebih. Bahwa suatu produk dan jasa begitu bernilai dan sangat penting serta nilai guna produk tersebut tidak sebanding dengan harga yang memang sudah ditawarkan. Sehingga pada akhirnya konsumen merasa puas atau produk yang ditawarkan dan mereka siap untuk menggunakan produk atau layanan Anda secara terus-menerus. 3. Bagi investor. Untuk investor, keunggulan kompetitif pada suatu bisnis dijadikan sebagai alat ukur serta tolak ukur dalam melakukan penilaian terhadap suatu bisnis. Penilaian ini pada dasarnya untuk menilai apakah perusahaan layak dan kinerjanya bagus dan perusahaan mampu memberikan keuntungan dari investasi yang telah dilakukan. Itulah beberapa fungsi dari keunggulan kompetitif bagi 3 komponen. Selanjutnya adalah mengenai strategi dalam membangun keunggulan kompetitif pada suatu bisnis. Strategi membangun keunggulan kompetitif. Beberapa strategi dalam membangun keunggulan pada bisnis bisa dilakukan dengan cara yang sudah ditentukan oleh masing-masing perusahaan. Strategi ini merupakan bagian dari persiapan sebuah keunggulan produk yang matang dan berkelanjutan. Yang pertama, strategi biaya rendah atau strategi cost leadership, yaitu dengan pemberian harga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk pesaing yang akan dipasarkan. Untuk mewujudkan biaya rendah ini melibatkan berbagai faktor, salah satunya merampingkan proses produksi. Dan kelemahannya, perusahaan hanya menentukan keuntungan lebih minim agar menghasilkan harga yang kompetitif dibandingkan kompetitor. Yang kedua, strategi diferensiasi. Pada strategi diferensiasi ini dilakukan untuk menjadi unggul dari produk pesaing lainnya. Misalnya saja, suatu produk harus memberikan sesuatu yang spesial dan memberikan sebuah pengalaman yang menarik bagi pelanggan, atau dengan memberikan keunikan lainnya dengan mengungkapkan rahasia uniknya produk yang dipasarkan. Yang ketiga, fokus strategi. Dalam strategi fokus perlu diperhatikan adanya hal berikut ini, yaitu pada pasar mempunyai kondisi, potensial, serta berkelanjutan. Untuk mewujudkan strategi yang berhasil, Anda harus fokus pada segmen pasar tertentu dan suatu kelompok masyarakat, misalnya saja produsen mobil mewah.
Yang keempat, strategi inovasi. Ada dua strategi inovasi yang ada, yaitu mengembangkan produk dan melakukan pembuatan produk baru yang belum ada di pasaran. Salah satu contohnya yaitu adanya ojek online. Inovasi ini dilakukan oleh alat transportasi ini dengan melakukan bidang transportasi secara online. Yang kelima, strategi pertumbuhan. Strategi ini merupakan sebuah pertumbuhan yang akan dilakukan oleh pembisnis. Caranya dengan melakukan pengembangan produk dengan menambah support pada produk, diversifikasi atau keanekaragaman dari produk itu tersendiri, sehingga produk semakin luas dan terlihat semakin banyak jenisnya. Misal, produk makanan dengan satu jenis namun berbagai rasa yang ditambahkan. Yang keenam, aliansi strategi merupakan sebuah strategi yang merupakan peran pelengkap yang dilakukan antar pembisnis, konsumen, penyuplai, pembisnis lainnya, dan produsen, guna menghasilkan sebuah jawaban atau solusi dengan cara yang praktis serta baru. Contohnya, Google akhirnya mengeluarkan Android sebagai sistem operasi pada handphone. Itulah beberapa strategi yang dilakukan dalam perwujudan adanya keunggulan bisnis yang kompetitif. Hal tersebut tentu merupakan suatu yang bisa diwujudkan oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan omsetnya. Analisa keunggulan yang kompetitif. Dalam menjalankan bisnis perusahaan diperlukan analisis keunggulan kompetitif. Hal ini penting dilakukan untuk menjadi alat ukur perkembangan bisnis dari waktu ke waktu. Pentingnya analisis untuk kompetitif yaitu yang pertama, melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan strategi pemasaran yang tepat. Yang kedua, ada melakukan identifikasi adanya tren dalam market yang lebih berkesinambungan dan jelas. Yang ketiga, untuk membuat alat ukur dan tolak ukur bagi pebisnis yang menjalankan perusahaan. Yang keempat, menentukan strategi marketing dengan menetapkan harga. Yang kelima, menemukan cara yang baru dalam melakukan komunikasi terhadap pelanggan. Yang keenam, adanya celah pasar yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan penjualan produk. Yang ketujuh, analisa yang baik akan membawa bisnis Anda pada keunggulan dan mendapatkan sasaran pasar yang tepat. Selanjutnya, Anda akan mengenal alat ukur yang bisa membantu Anda dalam mengembangkan pemasaran produk dari perusahaan secara kompetitif. Alat ukur yang digunakan dalam keunggulan kompetitif. Ada dua alat ukur yang digunakan dalam mewujudkan keunggulan yang kompetitif. Alat ukur tersebut yaitu balance scorecard dan triple bottom line sebagai sesuatu yang digunakan mewujudkan keunggulan yang kompetitif. Yang pertama, balance scorecard. Balance scorecard dilihat dari tiga perspektif, yaitu keuangan perusahaan harus mampu mengelola, kemudian dari konsumen, loyalitas konsumen terhadap produk perusahaan, perspektif internal, pengukuran kualitas kegiatan bisnis secara internal dan menyeluruh yang dilakukan perusahaan, dan perspektif SDM perusahaan atau learning and growth, yaitu berhubungan dengan karyawan yang melakukan kontribusi serta kompetensi karyawan. 2. Triple bottom line. Triple bottom line adalah salah satu sistem utama yang digunakan oleh bisnis untuk menilai keuntungan yang mereka peroleh melalui solusi keberlanjutan perusahaan mereka. Metode triple bottom line meminta Anda untuk menilai dan melampaui garis bawah tradisional bisnis hingga keuntungan yang dihasilkan bisnis Anda secara sosial, lingkungan, dan ekonomi. Mengukur bisnis Anda menggunakan triple bottom line adalah salah satu cara terbaik tentang beberapa kelanjutan bisnis Anda dan seberapa menguntungkan sebenarnya bisnis tersebut. Dengan adanya gunakan, maka perusahaan bisa mewujudkan terjadinya keunggulan yang kompetitif. Hal ini tentu sangat membantu dalam mewujudkan sebuah produk yang begitu memiliki nilai istimewa.